semuanya, welcome back to my YouTube channel again. So, di video kali ini sesuai dengan judul yang aku tulis di bawah ini, aku tidak akan mereview sebuah produk skincare, melainkan di sini aku hanya ingin curhat, hanya ingin berbagi, hanya ingin sharing kepada kalian semua tentang pengalaman aku setelah selesai divaksin, guys. So, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau minta tolong kepada kalian semua untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya guys ya, sebagai bentuk dukungan kalian kepadaku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video edukatif dan informatif buat kalian semua guys. So tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Oke guys, jadi aku itu pertama kali mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama itu di tanggal berapa ya kemarin? Di tanggal 7 Juni guys, hari Senin kemarin. Itu aku vaksin jam 9 pagi di gedung Smesco di Jalan Gatot Subroto guys, di Jakarta Selatan. Itu aku untuk mendapatkan vaksin ini itu kebetulan karena sedang dibukanya program vaksin untuk pelaku UMKM. Jadi pada saat setelah aku mendaftar kurang lebih sekitar 4 hari sebelum aku vaksin, itu aku daftar. Setelah itu hari Minggu malam tanggal 6 itu aku dapat WhatsApp, dapat jadwal untuk vaksin, untuk melakukan vaksin keesokan harinya, yakni di tanggal 7 Juni guys, itu hari Senin kemarin. Ini cuplikannya guys, aku ada upload di Instagram story aku. Oke guys, jadi di sini aku mau sharing pengalaman aku. Ini benar-benar pengalaman jujur dari aku, sama sekali nggak ada mengada-ngada. Aku di sini membeberkan sedetail mungkin efek samping dan prosedur-prosedur sebelum aku vaksin hingga sesudah vaksin. Jadi pada saat itu dibuka vaksinasi untuk pelaku UMKM guys. Kemudian aku daftar, aku lupa daftar hari apa, pokoknya 4 hari kemudian. Itu hari Minggu malam tanggal 6 Juni, hari Minggu malam aku dapat WhatsApp di handphone aku bahwasannya aku sudah bisa melakukan vaksinasi pada tanggal 7 Juni di gedung Smesco di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan guys, which is itu besoknya. Jadi aku dapat jadwal itu, dapat WhatsApp itu tanggal 6 hari Minggu malam, kemudian aku dapat jadwal untuk melakukan vaksinasi pada tanggal 7 Juni, which is besoknya guys, hari Senin, itu jam 9 pagi di gedung Smesco tadi gitu. Oke, jadi setelah masuk hari Senin itu aku jam 6 pagi itu aku udah bangun guys. Aku biasa tuh bangun jam 9 pagi guys, bener-bener bangun sesiang itu. Tapi karena aku vaksin jam 9, jadi aku bangun jam 6. Karena apa? Karena aku harus sarapan terlebih dahulu guys. Ini penting buat kalian, sebelum melakukan vaksin kalian harus sarapan terlebih dahulu, paling nggak perut kalian tidak kosong guys, jadi kalian tuh ada tenaga gitu. Oke, lanjut. Jadi pada saat setelah aku sampai di gedung Smesco di Jalan Gatot Subroto, aku masuk, kemudian aku diarahkan oleh panitia penyelenggara vaksinnya. Aku disuruh duduk di satu ruangan untuk mengisi sebuah formulir guys. Kalau nggak salah isi formulirnya itu tuh nama, nomor KTP, terus kamu dari perusahaan atau pelaku UMKM. Seingat aku begitu guys. Setelah aku mengisi nama, nomor KTP, dan aku tulis aku pelaku UMKM, aku langsung kasih ke mas-mas yang ada, yang berdiri di situ. Kemudian mas-masnya menyampaikan lagi ke kami bahwasannya apakah nama dan nomor KTP kami, NIK atau NIK KTP kami itu terdaftar di pedulilindungi.co.id. Ini linknya guys. Gitu. Setelah aku cek, ternyata nama dan nomor KTP aku sudah terdaftar di pedulilindungi.co.id, maka aku langsung bisa masuk ke tahap selanjutnya. Setelah tahap selanjutnya ini aku kasih formulir ke mbak-mbak gitu, kayak pengawas. Aku juga nggak tahu namanya apa, pokoknya aku kasih, kata masnya kasih ke mbak itu, ya udah aku kasih ke mbak-mbaknya. Kemudian aku disuruh nunggu kurang lebih selama 5 menit, nggak lama sih guys, kurang lebih selama 5 menit. Aku langsung masuk ke ruang vaksinasi. Di ruang vaksinasi ini nggak langsung divaksin guys, jadi kalian tuh kayak akan ada diseleksi lagi. Diseleksi yang pertama adalah aku ditanya dulu nih, kamu apakah punya riwayat penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, asma, dan lain-lain guys. Cuman seingat aku kemarin ditanya, yang aku ingat ini, aku ditanya apakah aku punya penyakit jantung,
apakah aku punya penyakit asma dan apakah aku punya riwayat diabetes. Karena aku sama sekali, alhamdulillahnya aku tidak memiliki penyakit-penyakit tersebut, maka aku jawabnya ya enggak dok, aku enggak punya penyakit seperti yang dokter sebutkan gitu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya aku ditensi. Jadi aku ditensi darah, apa sih namanya tuh yang kayak buat ngecek tensi darah gitulah pokoknya. Habis setelah dicek, jadi setelah dicek tensi darah aku dan ternyata darah aku tensinya normal, aku langsung masuk ke babak eksekusi, yaitu penyuntikan ya guys. Jadi setelah ditensi aku langsung pindah ke meja sebelah. Jadi kan meja yang pertama itu untuk tensi darah kita dan ditanya-tanyain apakah kita ada punya penyakit yang seperti aku sebutkan sebelumnya. Langsung lanjut masuk ke meja sebelahnya, meja selanjutnya. Di meja yang ini aku langsung dieksekusi alias disuntik. Itu sebentar aja sih guys, nggak nyampe 10 detik udah kelar tuh disuntik. Dan pas disuntik yang habis itu juga menurut gue sakit sih, karena jujur gue juga sebenarnya takut jarum gitu. Oke, jadi setelah divaksin itu kita nggak boleh langsung pulang guys. Jadi itu kita kayak disuruh menunggu kurang lebih selama 30 menit supaya dokternya tahu apakah ada reaksi langsung setelah, jadi kayak ada reaksi langsung setelah kita vaksin atau enggak gitu. Alhamdulillah aku sama sekali nggak ada reaksi langsung 30 menit setelah vaksin. Kemudian aku disuruh nunggu lagi buat ngambil kayak buat didata gitu. Jadi akan dipanggil gitu satu persatu. Jadi kertas formulir yang kita isi pertama tadi itu kan dibawa tuh. Kemudian setelah vaksin disuntikan selesai, kita kasih formulir ini ke meja yang ada di depan aku itu. Aku lupa tuh namanya apa. Pokoknya aku kasih kemasnya. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak tahu arahannya, kalian bisa langsung tanya aja ke panitianya guys. Pokoknya semuanya mudah, everything is easy gitu. Aku kasih, kemudian aku duduk kurang lebih selama 10 menit. Akhirnya nama aku dipanggil. Kemudian setelah itu aku diberi kartu kayak gini guys. Tuh, kartu vaksinasi seperti ini. Tuh guys, kartu vaksinasi seperti ini. Dan dalamnya itu seperti ini guys. Tuh. Ini aku tutup karena ini ada NIK KTP aku gitu. Setelah itu aku juga dikasih pin guys, pin seperti ini nih. Saya sudah divaksin gitu guys gitu. Jadi setelah dipanggil aku langsung jadi setelah aku dapat 2 barang ini aku langsung boleh pulang guys. Kurang lebih itu juga sudah 30 menit setelah vaksin aku udah boleh pulang karena aku sama sekali tidak ada reaksi side effect atau efek samping dari vaksin tersebut. Selama 30 menit pertama nggak ada, aku langsung bisa pulang. Habis itu aku balik kantor guys. Nah di kantor ini itu efek sampingnya mulai kerasa guys. Yang pertama aku rasain adalah lengan kiri aku tuh kayak pegelnya minta ampun, nyerinya minta ampun. Jauh sampai malam harinya tuh masih sama guys. Itu kalau ada yang bilang kan orang-orang setelah divaksin aku langsung demam, langsung gini, langsung gitu. Oke, kalau aku di hari pertama setelah vaksin sampai malam harinya aku sama sekali tidak merasakan demam, hanya cuma merasakan nyeri aja di bagian lengan sebelah kiri nih guys, yang bekas disuntik itu, gitu kan. Terus besok paginya nih guys, besok paginya aku bangun, aku pikir aku bakalan demam guys, karena aku sama sekali nggak minum obat paracetamol yang dikasih. Oh ya, jadi pada saat setelah selesai divaksin itu juga dikasih obat paracetamol guys, gitu. Mereknya Sanmol, kayak gini nih, kayak gini. Terus ya udah, habis itu aku merasa hebat ya, aku kayak nggak ada kena demam sama sekali gitu. Oke, itu di hari pertama gitu guys. Itu di hari Selasanya, jadi H+1 setelah aku vaksin aku sama sekali nggak bangun tidur, aku juga nggak demam. Cuman ini tuh makin lama makin sakit. Biasa aku gerakin gini aja, pok. Oh, sakitnya luar biasa. Aku giniin, pok. Oh, sakitnya luar biasa guys gitu. Terus aku nggak demam sama sekali sampai malamnya. Jadi hari Selasa malam itu aku mulai anget guys. Aku mulai anget, aku cek badanku itu sudah mulai 37 derajat guys. Jadi pada saat paginya aku cek suhu itu aku masih 30 derajat, which is normal. Pada saat malamnya aku cek badan aku lagi, itu sudah sampai 37 derajat guys. Badanku sudah mulai demam dan aku udah mulai panik. Udah mulai demam, kemudian aku meriang juga, badan aku
kayak capek banget, kayak capek habis olahraga gitu. Padahal aku sama sekali gak ada olahraga karena aku biasanya olahraga tiap hari, tapi pada saat aku olahraga tapi tetap merasain capek. Kemudian aku sebelum tidur langsung minum paracetamol guys, minum paracetamol dari dokternya tadi itu kan. Udah aku minum kemudian aku tidur. Oke, ini H+2 setelah vaksin, which is hari Rabu. Ya, hari Rabu. Bangun pagi demamku hilang guys, hebat. Demam, jadi aku tuh kayak cuma demam sesaat doang pada saat malam itu. Terus hari Rabunya demam aku sudah hilang, sudah aman, sudah beres gitu. Oh ya, jadi hari Selasa itu aku akhirnya kerja dari rumah karena aku nggak sanggup pergi ke kantor. Ya, hari Selasa itu aku nggak sanggup pergi ke kantor karena badan aku benar-benar gak enak banget. Di hari Rabunya ini, di hari ketiganya ini, badanku udah mulai enak. Nyeri di badan juga nyeri dan meriang di badan juga udah mulai hilang, tapi sakit di bagian sebelah kanan itu sama sekali belum hilang guys. Jadi kalau ditepuk tuh masih sakit banget. Terus temanku tuh kadang kayak suka nggak sengaja nyenggol tangan aku sebelah kiri tuh, oh my god, itu bawaannya emosi banget. Gue pengen nempuk teman gue karena itu sakit guys gitu. Terus hari Kamis sakitnya udah mulai hilang guys, sakitnya udah mulai hilang dan aku udah nggak kenapa-kenapa lagi. Jadi hari Kamis itu aku bangun tidur. Rabu malamnya itu, hari Rabu malam, hari ketiga malam itu aku udah mulai demam lagi guys. Kayak demamnya itu naik turun gitu loh, kayak demamnya muncul hilang gitu kan. Habis itu aku minum obat lagi guys, tapi aku bukan minum paracetamol yang dikasih oleh dari pihak penyuntik vaksin aja, tapi aku beli lagi. Aku beli obat ini guys, Paramex yang merah yang untuk nyeri otot dan demam. Nih kayak gini. Ya udah, sekarang aku udah hari Kamis. Ya udah, aku udah ini Kamis udah jam setengah 10 malam dan sudah nggak apa-apa, aku udah sehat lagi guys, sudah sehat sepenuhnya gitu. Jadi buat kalian yang mau vaksin, kak aku takut mau vaksin, jangan takut guys, jangan takut sama sekali tentang vaksin. Karena kalau misalnya ada yang bilang vaksin bikin demam, vaksin bikin itu, bikin meriang, bikin lengan sakit segala macam, itu wajar guys, that's normal ya guys ya. Itu artinya antibody kita sedang bekerja guys, sedang bekerja setelah divaksin guys. Itu artinya antibody kita juga sudah aktif setelah divaksin. Tapi ingat guys, tapi ini masih dosis pertama. Jadi buat kalian yang sudah divaksin, yang sudah seminggu setelah divaksin terus kayak sekarang udah nggak demam lagi, udah side effect-nya udah hilang, gue pingin kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain-lainnya guys. Oh ya guys, aku lupa kasih tahu kalian. Jadi setelah vaksin itu ada pantangannya guys, ada pantangan yang harus kalian hindari, yaitu jangan minum alkohol dulu kurang lebih ya selama 1-2 minggu guys. Buat kalian yang ngerokok, termasuk aku, itu juga kalau bisa, aku sih kemarin 5 hari pertama aku nggak ngerokok guys. Karena dokternya juga bilang begitu. Dokternya bilang kayak jangan ngerokok, jangan minum minuman beralkohol terlebih dahulu guys. Kurang lebih kalau bisa diusahakan sampai 2 minggu jangan mengkonsumsi rokok atau minuman beralkohol dahulu guys. Begitu. Oke guys, jadi itu tadi pengalaman jujur dari aku setelah aku divaksin dosis pertama vaksin AstraZeneca guys. Buat kalian, ayo guys, jangan takut untuk vaksin. Ayo kita vaksin guys, karena itu sangat-sangat berguna untuk tubuh kita masing-masing guys. Jadi jangan takut vaksin. Kalau ada yang bilang, kak aku takut nanti aku demam, aku begini, enggak akan guys, enggak akan. Karena vaksin itu benar-benar berguna untuk tubuh kita. Kalau misalnya kita mendapatkan side effect atau efek samping seperti demam yang aku ceritain tadi, itu karena vaksinnya bekerja di dalam tubuh kita guys. Itu juga artinya antibody kita sudah aktif di dalam tubuh kita guys, untuk membantu supaya tubuh kita kebal terhadap virus corona. Jadi buat kalian jangan takut untuk vaksin, kalian jangan termakan hoax yang beredar di masyarakat, efek samping negatif melalui vaksin guys, nggak ada guys, itu cuma hoax ya guys ya. Yang penting pada saat kalian ditanya apakah kalian ada punya penyakit, riwayat penyakit A, riwayat penyakit B, kalian jawab aja sejujur-jujurnya ya guys ya, karena itu juga demi kesehatan dan keselamatan kalian guys ketika dokternya sebelum nyuntik vaksin ke kalian guys, begitu. So guys, aku harap videonya berguna buat kalian semuanya. Aku
aku cuma mau sharing-sharing pengalaman aku aja sih. Ini jujur murni pengalaman aku, nggak ada dibuat-buat sama sekali. Dan aku berusaha untuk berbicara sedetail-detailnya guys. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung aja ke komen di bawah ini. Aku janji aku akan balas komen kalian guys. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum aku mengakhiri videonya, aku mau minta tolong kepada kalian semua untuk mengklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian kepada aku supaya kedepannya aku lebih semangat lagi untuk membuat video. So, thank you so much guys for watching. I will see you guys on my next video and bye bye.